Coba deh bayangin sebuah pulau di abad ke-19, Lombok. Ini bukan cuma soal pantai indah ya. Ini adalah panggung besar perebutan kekuasaan, tempat para raja saling sikut, pemberontakan berdarah terjadi, dan ambisi kolonial siap mengubah takdir pulau ini untuk selamanya. Nah, cerita yang bakal kita bongkar ini bukan dongeng loh. Ini semua diambil dari Ensiklopedia Kerajaan-Kerajaan Nusantara. Jadi anggap aja ini panduan kita buat mengungkap drama kebangkitan dan pada akhirnya keruntuhan kerajaan terakhir di Lombok. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah pemberontakan lokal yang berawal dari kemarahan rakyat biasa ternyata bisa jadi penyebab runtuhnya satu kerajaan besar? Yuk, kita cari tahu jawabannya. Oke, kita mundur sedikit ya. Sebelum Lombok dikuasai satu raja, pulau ini tuh lebih mirip papan catur yang rumit. Isinya kerajaan-kerajaan kecil yang semuanya saling bersaing, saling intip buat jadi yang paling berkuasa. Di arena ini, ada dua pemain utama. Di satu sisi, ada kerajaan Singasari yang jadi penguasa dominan, perpanjangan tangan dari kerajaan Karangasem di Bali. Terus, di sisi lain, ada Mataram. Kelihatannya sih cuma kerajaan bawahan, tapi diam-diam mereka punya ambisi yang gede banget. Nah, disinilah sang kuda hitam, Mataram, mulai menunjukkan taringnya. Mereka nggak main-main, langsung melancarkan serangan-serangan brutal dan cepat buat menaklukkan seluruh Lombok. Coba deh lihat secepat apa mereka bergerak. Cuma dalam waktu 10 tahun, mereka libas semua saingannya. Pagutan, Kuripan, Peraya, semua jatuh. Dan puncaknya, di tahun 1849, mereka berhasil membalikkan keadaan. Bekas tuan mereka, Karangasem, sekarang malah jadi bawahan mereka. Luar biasa kan? Dan ceritanya makin rumit, karena perang lokal ini ternyata ada campur tangan asingnya. Ada dua pedagang Eropa yang saling bersaing. J.P. King dari Inggris dukung Mataram, sementara Mats Lang dari Denmark dukung Singasari. Mereka suplai senjata, tentu demi keuntungan sendiri. Politik global udah main peran di sini. Jadi akhirnya Mataram berhasil sampai di puncak. Mereka jadi penguasa tunggal Lombok. Keren banget kelihatannya. Tapi kekuasaan yang dibangun dari penindasan itu ibarat rumah megah yang fondasinya rapuh. Cuma nunggu waktu sampai retakannya kelihatan. Nah, setiap kerajaan, sekokoh apapun kelihatannya, pasti punya titik lemah. Buat Mataram, titik lemah itu datang dari rakyat yang mereka jajah, yaitu suku Sasak, yang penderitaannya udah numpuk dan nggak bisa ditahan lagi. Pemicunya justru datang dari dalam istana sendiri. Sang raja, anak Agung Gede Murah Karangasem, usianya udah tua. Jadi pemerintahan sehari-hari dia serahkan ke putranya, anak Agung Made. Dan ini adalah sebuah keputusan yang fatal. Kenapa? Karena ternyata si pangeran ini serakah dan kejamnya bukan main. Dan ini bukan sekedar keluhan biasa ya, ini adalah daftar penderitaan yang ditulis langsung oleh para pemimpin Sasak. Bayangin, mereka dipaksa kerja tanpa dibayar, tanah dan harta mereka dirampas seenaknya, gadis-gadis dipaksa nikah sama bangsawan, bahkan anak-anak mereka diambil paksa buat jadi budak. Praktek keagamaan mereka pun ditindas. Dan akhirnya, ada satu kejadian yang jadi pemicunya, ibarat bensin yang disiram ke api. Pembunuhan seorang ulama yang sangat dihormati, Guru Ayang, jadi batas akhir kesabaran. Kemarahan yang udah dipendam bertahun-tahun itu akhirnya meledak jadi pemberontakan besar. Dan yang terjadi selanjutnya itu, wow, benar-benar bersejarah. Kelompok-kelompok suku Sasak yang dulunya musuh bebuyutan, kayak Pejanggik dan Banjargetas, mereka lupain dulu permusuhan lama mereka. Mereka bersatu padu buat melawan satu musuh bersama, Kerajaan Mataram. Ini menciptakan aliansi yang sangat kuat. Pemberontakan besar ini jelas bikin kekacauan. Dan di mana ada kekacauan, biasanya ada kekosongan kekuasaan. Nah, inilah kesempatan emas yang udah lama banget ditunggu-tunggu sama satu kekuatan kolonial besar yang dari jauh udah ngincer Lombok. Karena udah kepepet banget, para pemimpin Sasak ngelakuin sesuatu yang, ya bisa dibilang nekat. Mereka kirim surat ke pemerintah kolonial Belanda, minta tolong buat intervensi. Sejak saat itu, konflik lokal ini resmi jadi panggung internasional. Babak terakhir ini berjalan cepat banget. Belanda datang, kasih ultimatum, Mataram pura-pura setuju. Tengah malam, mereka malah nyerang balik gamelan Belanda. Pengkhianatan total. Jelas Belanda murka besar, mereka kirim pasukan bantuan dalam jumlah masif. Perang habis-habisan pun terjadi. Dan Mataram, yang sekarang sendirian, udah nggak punya harapan lagi. Pas Belanda berhasil menaklukkan istana, mereka nemuin sesuatu yang bikin melongo. Harta karun kerajaan. Bayangin, ada lebih dari 230 kg emas murni di sana. Tapi,
Di antara tumpukan emas dan perak itu, ada harta yang nilainya jauh lebih berharga. Sebuah naskah kuno yang para sejarawan kira udah hilang selamanya. Negara Kertagama. Kunci buat memahami sejarah kerajaan Majapahit justru ditemukan di tengah reruntuhan istana di Lombok. Luar biasa. Akhirnya, tanggal 20 November 1894, Raja terakhir Mataram menyerah. Dia dibuang ke Batavia dan meninggal setahun kemudian di Pengasingan. Itulah akhir yang tragis dari sebuah dinasti yang pernah begitu berkuasa. Seluruh kisah ini, entah kenapa jadi ngingetin kita sama sebuah pepatah lama yang bilang, perjalanan ribuan kilometer itu selalu dimulai dari satu langkah saja. Kalau kita pikir-pikir lagi, kisah Mataram di Lombok ini bukan cuma soal perang kan. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa satu tindakan ketidakadilan, sekecil apapun kelihatannya, bisa jadi langkah pertama dalam perjalanan panjang menuju keruntuhan sebuah kerajaan besar. Pertanyaannya, seberapa sering ya pola ini terulang lagi dan lagi dalam sejarah?